Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Naila Al-Fatla dengan NIM 123210020 dari angkatan 23. Di sini saya akan membuat video tutorial Python sebagai tugas mata kuliah Matematika Rekayasa dan Metode Numerik. Oke, jadi kita di sini disuruh yang pertama menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan aditif. Di sini kita dikasih deskripsi kasus. Itu kita memiliki data hasil uji kekuatan tekan atau compressive strength dan kekuatan tarik belah atau split tensil dari berbagai jenis campuran beton. Dan kita ingin membuat diagram perbandingan antara kekuatan tekan atau compressive strength dan kekuatan tarik belah atau split tensile dari variasi beton campuran, superplastic scissor, dan fly ash. Di sini kita udah dikasih datanya, data campuran beton di sini. Nah, di sini kita save dulu, kita open Google Sheets. Setelah itu kita simpan dulu, download Microsoft Excel. Nah, nanti kalau misalkan udah kita download sebagai Excel, itu kita simpan di Google Drive di bagian Collab Notebooks ini. Nanti, nanti di sini kita harus menampilkan data yang dikasih menggunakan pustaka Pandas. Nah, pustaka Pandas itu dikasih berguna untuk membuat file. Kan kita udah mengimport tadi kan, jadi kita melihat ini. Setelah itu kita pencet ini dulu, terus tuh ke My Drive, terus ke Lab Notebooks. Nah, pertama itu kita ketik file path ini dulu, terus itu masukkan ini data campur beton ini, kita copy path, kita masukin ke dalam sini. Kita masukin ke dalam sini. Itu yang baru kita lakuin itu digunakan untuk memunculkan dialog yang memungkinkan kita mengunggah file dari komputer lokal. Setelah file diunggah, kita mengambil nama file tersebut menggunakan penyambungan nama setelah Nah, setelah itu hasilnya seperti ini, teman-teman. Untuk soal yang nomor pertama. Untuk soal nomor 2, yaitu kita disuruh untuk menganalisis volume lalu lintas. Di sini kita dikasih deskripsi kasusnya. Anda ingin menganalisis volume lalu lintas pada suatu jalan tertentu berdasarkan data jumlah kendaraan yang lewat pada interval waktu tertentu. Data ini mencakup jumlah sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar yang lewat setiap 15 menit. Selain itu, Anda juga ingin menentukan apakah kapasitas jalan terlampaui berdasarkan volume kendaraan tersebut. Yang di sini pada soal ini kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara atau EMP.
EMP itu apa? EMP itu Equivalent Motor Car Unit. Berdasarkan data lalu lintas kendaraan, baik yang dimasukkan secara manual maupun melalui file Excel. Soal ini juga memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar jalan yang diberikan. Pertama-tama, kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Pandas digunakan untuk menangani data Excel, nanti untuk perhitungan numerik. Fungsi utama dimulai dengan main ini yang menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memasukkan data secara manual atau dari file Excel. Jika kita udah memiliki opsi yang pertama, fungsi input manual dipanggil. Dalam fungsi ini, pengguna diminta memasukkan waktu awal dan waktu akhir survei. Memasukkan waktu memulai survei sama mengakhiri survei. Serta data jumlah kendaraan yang lewat dalam interval selama 15 menit, dalam 15 menit. Pengguna harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan, yaitu sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar. Setelah itu, di bagian bawah sini, ini ada hasilnya, yaitu masukkan data melalui metode manual atau Excel. M ini untuk manual, X ini untuk Excel. Di sini kita akan menjawab Excel. Masukkan directory file dari Excel. Nah, kita kan udah masukin ini yang di awal tadi. Jadi kita masukin aja yang survei data ini, kita copy paste lagi, terus kita masukin ke dalam sini. Nah, di sini masukkan nama kolom motor. Dari sini teman-teman harus hati-hati dalam mengetiknya, karena kalau misalkan kita salah mengetik, itu akan error dan bisa mengulang dari awal. Di sini kita mengikuti apa arahannya di sini. Nah, setelah benar ini akan keluar guys seperti ini. Hasilnya seperti ini guys. Total kendaraan, kalkulasi MP, sama volume kendaraan, dan ini grafiknya untuk soal yang nomor kedua. Oke, teman-teman, yang ketiga kita disuruh menganalisis data curah hujan. Deskripsi kasusnya itu, Anda diminta untuk menganalisis data curah hujan harian selama tahun 2023 untuk memahami pola dan intensitas hujan. Data ini akan digunakan untuk merancang sistem drainase dan memprediksi kemungkinan bencana terkait curah hujan seperti banjir. Anda perlu menghitung curah hujan rata-rata bulanan dan tahunan, menentukan intensitas hujan maksimum harian, serta mengidentifikasi hari-hari dengan hujan ekstrim. Selain itu, visualisasi data akan dilakukan untuk membantu interpretasi hasil analisis. Oke, di sini kita lihat kode ini bertujuan untuk menganalisis data gempa bumi yang tersimpan dalam file Excel. Pertama, kode meminta pengguna untuk memasukkan path file Excel yang berisi data percepatan gempa. Setelah data dibaca, kode melakukan integrasi numerik
untuk menghitung kecepatan perpindahan dan intensitas Arias dari data percepatan. Selanjutnya, kode mengidentifikasi waktu ketika percepatan melebihi batas eksidensi yang telah ditentukan. Waktu ini disebut sebagai first exceedance time dan last exceedance time. Jika terjadi eksidensi, kode menghitung durasi gempa dan nilai RMS atau root mean square acceleration. Terakhir, kode menghasilkan beberapa plot yang memvisualisasikan data percepatan, kecepatan, perpindahan, dan intensitas Arias terhadap waktu. Plot ini membantu dalam memahami karakteristik gempa bumi dan dampaknya. Yang pertama itu kita membaca data. Membaca data percepatan dari file Excel yang ditentukan. Terus itu kita integrasi numerik, yaitu menghitung kecepatan perpindahan dan intensitas Arias menggunakan integritas numerik dari data percepatan. Di sini kita menghitung kecepatan perpindahan dan intensitas Arias. Setelah itu, kita menghitung eksidensi. Di sini kita bisa melihat di sini ada first exceedance dan last exceedance, yaitu menentukan waktu eksidensi pertama dan terakhir dengan membandingkan data percepatan dengan batas eksidensi. Setelah itu, menghitung durasi gempa dan nilai ARMS. Setelah itu, visualisasinya membuat plot untuk memvisualisasikan percepatan, kecepatan, perpindahan, dan intensitas Arias terhadap waktu. Di sini kita lihat masukkan path file Excel-nya. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Ini first accident time-nya segini, last accident time-nya segini.